Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Fatrida Nafif Suradilaga, dan video ini saya buat sebagai sebuah review atau pembahasan singkat tentang sebuah buku. Buku yang menurut saya sangat menarik dengan judul Gelandangan di Kampung Sendiri. Buku ini ditulis oleh seorang budayawan asal Jombang, Jawa Timur yang hari ini menetap di wilayah Yogyakarta, yang kita kenal dengan nama MH Ainun Najib. Buku Gelandangan di Kampung Sendiri ini pertama kali dicetak di tahun 1995 dan terakhir kali dicetak ulang di tahun 2018. Cukup lama dan cukup sering ternyata buku ini dicetak ulang, membuktikan bahwa isinya ternyata masih relevan dengan keadaan hari ini. Buku ini menjadi unik karena apa? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, buku ini menjadi unik karena di dalamnya tidak kita temukan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Di buku ini yang ada adalah sebuah judul yang isinya banyak tulisan, banyak judul-judul baru dengan tulisan-tulisan di dalamnya. Ada 4. Yang pertama, pengaduan 1 berisikan 23 tulisan pendek atau subjudul. Yang kedua, pengaduan 2 berisikan 11 tulisan pendek atau subjudul. Yang ketiga adalah ekspresi berisikan 10 judul tulisan pendek. Dan yang keempat adalah visi berisikan 17 judul yang berisi tulisan pendek. Kemudian dilanjutkan dengan profil penulis dan sumber tulisan. Hal yang unik dan menarik berikutnya dari buku ini adalah ketika kita buka di halaman awal buku ini kita disambut dengan sebuah kalimat-kalimat pembukaan yang menyerupai puisi singkat yang berisikan kalimat seperti ini. Kepada orang-orang yang dianiaya, kepada orang-orang yang ditindas, kepada orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, kepada orang-orang yang dimiskinkan, kepada teman-teman, sahabat, dan orang-orang yang tetap konsisten memperjuangkan keadilan dan hidupnya diperuntukkan orang kecil. Sebuah kalimat pembuka yang luar biasa yang saya rasa kita udah bisa memperkirakan apa kira-kira isi buku ini. Ya, isi buku ini adalah tentang kritik sosial, tentang keadaan sosio-kultural, politik, budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Buku ini menjadi menarik juga karena kritik-kritik sosial yang ditujukan dalam buku ini bukan hanya ditujukan kepada satu pemerintahan, satu kabinet, atau satu rezim tertentu saja. Apa buktinya? Seperti yang saya katakan di awal tadi, buku ini pertama kali dicetak di tahun 1995, yang sama-sama kita tahu, sama-sama kita masih ingat, itu adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan terakhir kali dicetak ulang di tahun 2018, yang sama-sama kita paham, itu adalah kabinet atau rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai tahun ini, tahun 2021, di mana video ini dibuat. Ini membuktikan bahwa kritik-kritik sosial itu, kritik-kritik politiknya juga itu masih cocok, masih relevan sampai keadaan hari ini. Atau mungkin pemerintah kita masih punya penyakit yang sama yang berulang dari tahun ke tahun yang tidak pernah berubah. Baik, yang paling fundamental atau paling mendasar, paling esensial, paling substansial, apapun kita menyebutnya, dari apa yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini adalah beliau berkali-kali menegaskan kepada kita bahwa demokrasi yang dijalankan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada yang salah. Salahnya di mana? Bukan di salah pemerintahnya saja, tapi salah kita memahami posisi kita, salah kita memahami dasar negara kita. Kenapa? Karena diingatkan oleh penulis dalam buku ini bahwa sesungguhnya demokrasi itu adalah sebuah pemerintahan, sebuah sistem yang mengedepankan, yang mengutamakan, yang menjadikan rakyat sebagai pemimpin tertinggi. Tapi faktanya Indonesia hingga hari ini lebih sering rakyat sebagai pemimpin tertinggi itu tidak disertakan, tidak dilibatkan, tidak diikutkan dalam perumusan kebijakan untuk apa pembangunan negeri ini berlangsung. Atau dengan kata lain, rakyat sering dilupakan. Dengan kata yang lain lagi, pemerintah tidak pernah menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama masa pemerintahan mereka, atau tujuan utama bagaimana mereka menjadikan negeri ini menjadi lebih baik ke depannya. Kritik-kritik sosial, politik, budaya, dan kemasyarakatan yang ditulis dalam buku ini dikemas dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa sehari-hari dengan contoh yang bisa kita temukan di mana saja, fenomena-fenomena yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita, yang itu menjadikan karya ini semakin layak untuk dicermati. Saya berharap teman-teman yang nonton video ini bisa membaca karya ini. Judulnya sekali lagi saya ingatkan, Gelandangan di Kampung Sendiri. Bisa beli atau bisa pinjam, khusus bagi warga Balikpapan, bisa datang ke Perpustakaan Kota Balikpapan untuk minjam buku ini, atau bisa lihat yang versi PDF atau versi e-booknya di aplikasi iBalikpapan, I Balikpapan lebih tepatnya, hurufnya I kecil, B Balikpapannya B-nya besar, dan bisa di-download di Play Store. Temukan dan nikmati karya luar biasa ini, yang isinya bukan hanya mengingatkan kita tentang hal-hal yang kita lupakan di negeri ini, tapi juga mengajak kita untuk berpikir apa peran yang bisa kita mainkan bagi keberlangsungan negeri ini di masa depan dan kedepannya kita. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai review. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.